Pemirsa, kasus DBD tidak hanya terjadi di Jawa Barat. Dari data Kemenkes tercatat 16.000 kasus DBD di 213 kabupaten kota di Indonesia. Nah, pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita telah terhubung dengan Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan, ada Ibu Dr. Siti Nadia Tarmizi. Halo, selamat siang Ibu Nadia. Terima kasih sebelum telah bergabung. Ya, Bu Nadia. Selamat siang. Bu Nadia, ini daerah mana saja yang dengan jumlah penderita DBD terbanyak dan ini cukup banyak juga sekali yang meninggal. Ini apakah karena terlambat penanganan atau ada alasan lainnya? Ya, kalau kita lihat daerah-daerah yang melaporkan kasus demam berdarah, umumnya kabupatennya, kotanya tidak banyak berubah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi kita tahu memang kota-kota besar, urban itu terutama yang melaporkan jumlah kasus karena memang di sana deteksinya lebih baik ya, sehingga memang bisa tercatat lebih baik. Jadi seperti Jakarta Barat, Jakarta Timur, kemudian Bandung, kemudian juga Sika ya, itu daerah-daerah termasuk juga Semarang, itu daerah-daerah yang juga memang setiap tahun melaporkan adanya kasus demam berdarah. Nah, memang mengapa hal ini terjadi, ada berbagai faktor selain tentunya perubahan iklim yang saat ini terjadi, juga awareness dari masyarakat terhadap gejala demam berdarah dikarenakan gejalanya tidak khas ya, hanya berupa demam-demam, demam tinggi yang kemudian bisa memasuki fase shock. Nah, selain itu juga ada faktor yaitu nyamuk yang menjadi pembawa penyakit demam berdarah ini. Baik, dokter, kasus ini kan terlihat dari 3 bulan terakhir ini mengalami peningkatan. Lantas dari data yang dihimpun oleh Kemenkes, bagaimana trennya? Apakah sudah mulai mengalami penurunan atau justru meningkat, dokter? Ya, kita kan saat ini baru memasuki musim pancaroba ya. Kalau kita lihat hari ini mungkin cukup panas, kemarin juga cukup panas, tapi sebelumnya hujan yang sangat deras, curah hujan yang cukup tinggi, bahkan kemudian kita tahu sampai ada beberapa hari terjadi curah hujan yang cukup banyak. Nah, ini tentunya dengan kondisi cuaca seperti ini yang akan memicu menjadi banyaknya tempat-tempat yang memungkinkan untuk nyamuk meletakkan telur, jadi menjadi tempat-tempat sarangnya nyamuk. Nah, kalau kita lihat dari data yang ada, kita bandingkan di tahun 2023, saat ini kasus yang dilaporkan itu ada sekitar 35.500. Tahun lalu itu hanya kurang lebih separuhnya, yaitu 17.434. Kematian pun juga terjadi peningkatan, kalau sebelumnya sekitar 120, saat ini dilaporkan ada 230 kematian akibat demam berdarah pada periode waktu yang sama kita bandingkan tahun yang lalu. Jadi faktor-faktor inilah yang menyebabkan mengapa kasus ini meningkat. Oke, Dokter Nadia, tadi Dokter Nadia sempat menyebutkan di tahun 2024 dengan 2023 wilayah yang menderita banyak DBD itu sama. Nah, kalau Bu Nadia melihat di sana seperti apa sih kawasannya? Apakah mereka kurang dari kebersihan lingkungan atau seperti apa? Ya, jadi memang kita tahu bahwa adanya faktor ataupun binatang ya pembawa penyakit ya, atau vektor yang kita sebut sebagai pembawa penyakit, yaitu nyamuk Aedes. Nah, nyamuk Aedes ini kan tentunya nyamuk yang berada di sekitar kita, dan kalau kemudian nyamuk Aedes itu menggigit seseorang yang terkena virus atau terkena DBD, maka virus dengue-nya akan berpindah ke nyamuk Aedes, dan kemudian pada saat nyamuk Aedes ini bertelur, dia bisa membawa virus dengue itu dan menularkan kepada orang lain. Nah, untuk daerah-daerahnya tadi kami sampaikan jumlah kasus tertinggi itu seperti misalnya Kota Bandung, Kendari, Bandung Barat, Bogor, Subang, Sika, Jakarta Barat ya, kemudian Medan, itu memang adalah daerah-daerah yang cukup padat penduduknya, dan memang artinya kalau ada vektor atau nyamuk Aedes tadi, peran serta masyarakat untuk memastikan tidak ada sarang nyamuk di sekitarnya itu menjadi penting, karena tadi cuaca ya, habis hujan panas pasti akan ada genangan air. Nah, ini tentunya harus diperhatikan genangan air yang di sekitar rumah, misalnya di talang ataupun misalnya kalau kita menampung tetesan air dari AC ataupun juga dari tanaman ya, ataupun juga mungkin ada barang-barang bekas yang tertumpuk, itu bisa kemudian menjadi tempat penampungan air. Walaupun sedikit, nyamuk tetap bisa berkembang, termasuk nyamuk Aedes ini. Baik, dokter, mungkin bisa diberikan himbauan juga kepada masyarakat bagaimana caranya supaya tidak terkena penyakit DBD ini, dokter. Ya, kita selalu tahu ya, setiap tahun begitu kita masuk ke musim pancaroba, dari musim hujan ke musim panas atau musim panas ke musim hujan, maka
potensi untuk terjadinya penambahan sarang nyamuk itu semakin besar. Oleh karena itu, masyarakat kami ingatkan ya, ini mungkin adalah saat-saat kita waspada karena kasus demam berdarah terjadi peningkatan, sehingga yang harus kita lakukan pertama, pastikan tidak ada sarang nyamuk sekitar kita dengan melakukan PSM dan 3M, menutup, kemudian menguras ataupun mendaur ulang. Gunakan ABAT kalau memang kita tidak bisa menguras air yang kita tampung sebagai air minum. Yang kedua adalah memastikan gejala-gejala. Kalau kita demam 3 hari, sudah minum obat tidak turun-turun, segera kembali ke fasilitas pelayanan kesehatan dan lakukan pemeriksaan. Pastikan tidak ada bintik-bintik merah ataupun tanda-tanda lain, tetapi kalau masih tetap demam juga, datang kembali ke fasilitas pelayanan kesehatan. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu Dr. Nadia atas informasinya. Ini juga semoga menjadi warning juga untuk masyarakat karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Terima kasih banyak Ibu Nadia.